Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, alhamdulillah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore hari ini studio kita kedatangan tamu yang sangat istimewa bagi saya. Kenapa istimewa? Karena yang hadir pada sore hari ini adalah guru saya, Kiai Haji Tata Sutaria. Terima kasih sudah hadir di studio, alhamdulillah bersama Ibu. Mudah-mudahan kehadiran Pak Yai di sini membawa keberkahan untuk pesantren ini. Amin. Luar biasa ya nih. Akhir-akhir ini tiba-tiba wus ya. Apa pesantren alhamdulillah tiba-tiba punya studio ya. Atas dukungan dari Pak Yai akhirnya semua ini terjadi. Alhamdulillah. Bagaimana ini kabarnya? Kabar baik. Sehat ya. Ibu juga sehat, alhamdulillah. Teman-teman semua, perlu saya sampaikan bahwa pesantren masyarakat Klaten ini, Ma'had Tahfidzul Quran, alhamdulillah ini lahir karena dukungan dari guru saya yang kebetulan saat ini beliau berkenan hadir membersamai kita sambil menantikan berbuka puasa. Karena alhamdulillah bulan puasa kita Pak Yai. Ya. Jadi bulan yang penuh berkah, mudah-mudahan nanti obrolan kita di sore hari ini membawa keberkahan pula bagi pesantren ini dan bagi teman-teman semua yang menyaksikan acara siaran langsung ini. Yes. Oke Pak Yai, pertanyaan pertama ini. Kayak ujian ini kalau ini teman-teman ini kan sering mendengar rubaiyat begitu. Ternyata sumber dari segala sumber itu ternyata dari Pak Yai. Ini kan perlu kita jelaskan di sini Pak Yai. Apa sih rubaiyat itu? Oke. Rubaiyat itu metode sih sebenarnya, metode pembelajaran membaca Al-Quran dari nol. Itu salah satu daripada produk yang dibuat oleh Ustadz Hamim Tohari. Jadi beliau ini guru kita semua yang mendedikasikan hidupnya itu untuk Al-Quran. Sampai boleh dikatakan beliau bisa pindah-pindah itu dalam rangka istilahnya itu mendakwahkan Al-Quran. Dan terakhir beliau di Sangatta itu mendirikan pondok pesantren juga. Beliau menyusun metode-metode untuk masyarakat, untuk umat, agar masyarakat atau umat ini biar lebih mudah berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, salah satunya, sebenarnya banyak yang beliau susun itu. Ada Quran Tikror yang kita sering dengar. Quran untuk metode menghafal. Yang kiri kanannya ada kotak-kotak itu yang menyusun beliau. Nah, terus ada rubaiyat. Jadi rubaiyat ini ceritanya beliau pada saat hijrah ke Klaten, beliau mendapat tugas menjadi pengasuh pondok pesantren Ibnu Abbas. Kemudian saya bersamaan dengan ikut menguruskan kepindahannya beliau itu, kemudian banyak berinteraksi. Kemudian saya juga bersamaan dengan mendirikan lembaga zakat dan sosial DSH. Nah, beliau kemudian ketika punya metode rubaiyat itu mau mewakafkan kepada masyarakat melalui yayasan DSH itu. Masya Allah. Gitu. Jadi sekarang rubaiyat itu sudah miliknya umat. Nah, beliau mewakafkan itu dan otomatis sudah tidak dapat royalti secara finansial sedikit pun. Murni untuk umat. Dia dapat langsung royalti dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan lagi, ini istimewanya rubaiyat ini kan cukup 4 jam saja ya? Atau 4 kali pertemuan atau 4 jam untuk bisa membaca Quran itu Pak? 4 jam sampai bisa 4 jam, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat gitu ya. Begitu. Tapi standarnya 4 jam. Seandainya trainernya itu sudah mumpuni, kemudian yang diajari juga standarnya adalah standar
istilahnya itu normal lah ya. Tidak terlalu istilahnya itu punya keterbelakangan memori atau apa gitu kan. Pokoknya normal, insya Allah 4 jam. Standarnya 4 jam bisa baca Quran ya. Masya Allah. Teman-teman, ternyata membaca Quran itu, belajar membaca Quran itu tidak sulit. Di tangan beliau bisa diselesaikan dengan 4 jam saja. Dari nol ya Pak ya. Dari nol. Sekali. Teman-teman, Rubaiyat sudah ada di pesantren ini juga. Jadi kalau teman-teman malu belajar di mana, silahkan ke pesantren kita. Oh iya. Bisa belajar di sini. Ada ustadz ya. Iya. Bisa mengajarkan dengan 4 jam saja. Cukup bisa menguasai membaca Al-Quran dengan baik. Kalau baik mungkin belum, kalau baru 4 jam. Baru bisa dulu. Kalau saya nanti nggak mau melangkahi para kiai, para santri yang sudah puluhan tahun. Saya sering dibully juga soalnya. Gitu. Para kiai pondok pesantren itu. Iki tenanan aku wis pirang-pirang tahun belajar Quran kok iki wani-wani 4 jam ngono kayak. Iya, betul. Jadi baru bisa, Pak, Bisa membaca Quran. Mengerti masih semua. Belum mahir lah. Huruf-huruf hijaiyah sudah bisa dikuasai dan mampu merangkainya, gitu ya. Gitu. Itu sudah luar biasa. Karena bagi pemula yang belum bisa membaca Quran, sekedar melihat saja sudah pusing, Pak ya. Kalau bisa dengan 4 jam ini mampu merangkai, menghafalnya, itu sudah luar biasa. Jadi untuk selanjutnya kan bisa mahir dengan pelan-pelan, kan begitu ya. Iya. Oke. Selanjutnya ini kan Pak Tata ini sering keluar kota nih. Nah ini yang kan saya tanya ibu ini sekarang. Oh gitu ya, enggak sih. Gimana nih Bu? Sering ditinggal bapak keluar kota nih, jarang pulang ya. Bagaimana Ibu? Perasaannya selalu ditinggal bagaimana? Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Sudah terbiasa sejak awal kan juga sudah kita kenal kan juga sama-sama sudah bergerak di dakwah. Jadi istilahnya sudah sama-sama tahu kalau bahwa nanti pun ketika kita menikah dan seterusnya itu akan ada porsi di mana untuk keluarga, dan dakwah itu pasti lebih banyak untuk dakwah. Ya. Begitu. Ini begini Bu, pesan untuk ibu-ibu di Indonesia bagi istri-istri pendakwah. Apa pesan Ibu untuk ibu-ibu di Indonesia untuk kiat-kiatnya sehingga keluarga ini tetap harmonis, tetap bisa berjalan dengan baik tanpa mengurangi porsi dakwah itu? Komunikasi. Yang penting komunikasi. Sejak awal sudah saling mengetahui bahwa nanti kesibukan saya begini. Kemudian ke anak-anak juga diindan, tapi tetap harus ada waktu-waktu khusus untuk keluarga. Jadi begitu ya. Tahun sekali kita mengadakan raker keluarga. Ada raker ya. Yang mengikuti raker siapa saja itu? Ya, pesertanya direktur, manajer, kemudian anggotanya anak pertama, kedua, ketiga. Teman-teman, ternyata rapat kerja itu bukan hanya di Dewan Perwakilan Rakyat ya. Raker itu perlu dilakukan di tingkat keluarga begitu ya. Iya. Jadi raker ini bebas mau membahas apa begitu ya. Jadi ini hal baru ini, raker yang ada di keluarga. Ya memang komunikasi itu penting Pak. Beberapa waktu yang lalu tuh saya kan pernah didatangi seorang anak muda yang baru berkeluarga itu punya persoalan yang sering terjadi konflik setiap hari itu. Persoalannya Islami Pak. Jadi dia merasa ini kok istri saya kan sudah susah ya diajak ke masjid juga nggak mau, kemudian mau pengajian juga sering malas, gitu kan, salat duhur, salat asar harusnya biasanya tepat waktu kok enggak gitu kan. Nah kemudian harusnya kan manut gitu sama saya, diajak kebaikan gitu kan.
kelihatannya masalah apa namanya tidak mau diajak, kemudian dia karena misalkan karena katanya kemungkinan kena jin dan seterusnya itu saya gitu. Tapi ternyata setelah diselidiki masalahnya bukan itu, Mas. Bukan jin. Bukan. Saya pernah meruqyah dulu langsung gitu kan. Meruqyah tidak reaksi gitu. Kemudian ternyata digali masalahnya komunikasi. Jadi yang terjadi adalah mungkin di keluarga dakwah itu banyak yang tidak seperti komunikasinya kurang baik ya. Jadi contohnya gini, kan penting ya kita itu memberikan nafkah batin dan nafkah lahir kepada istri, sebaliknya juga istri juga begitu ya. Nafkah batin itu kan tidak hanya sekedar, kalau nafkah lahir pasti tahu lah masalah finansial, hadiah dan seterusnya. Betul. Kalau nafkah batin pun juga bukan urusan masalah hubungan apa namanya intim ya, bukan. Tapi juga sentuhan-sentuhan lembut, apa namanya panggilan sayang, panggilan cinta, kemudian pelukan. Itu mungkin di kalangan para ustadz, para kiai itu kadang bisa jadi jarang terjadi loh, Pak. Iya. Mirip seperti orang-orang zaman-zaman dulu gitu. Ngopomi, padahal itu penting, bumbu penyedap dan akan memberikan penyemangat dalam setiap momen-momen. Masya Allah. Keberkahan. Oke. Itu cara lagi pemirsa. Jadi ternyata banyak tips yang membuat keluarga ini tetap tetap berjalan dalam relnya di dalam dakwah yang tanpa problem gitu ya. Problem ada. yang lebih penting lagi adalah ketika ada problem kita hadapi segera selesaikan. Jangan dibiarkan. Bisa meminimalisir masalah. Jangan sampai kita sering dengar dari apa namanya orang-orang tua kita itu, Pak Bu, kok masalah jenengan kok kayak gitu, istri jenengan kok kayak gitu, ben Mas, engkau mari dewe gitu. Gak boleh gitu. Harus segera diselesaikan. Jangan dibiarkan selesai tanpa ada penyelesaian. Harus segera selesai gitu. Kita ingin tahu nih. Ternyata rubaiyat ini kan pusatnya di Klaten ini. Betul. Lahirnya di Klaten. Meskipun penciptanya Pak Kiai Hamim Tohari itu di Sangatta, Kalimantan. Tetapi lahirnya rubaiyat di Klaten ya Pak. Betul. Terus kantor pusatnya di mana ini Pak? Di Klaten juga. Masih ngontrak kalah sama DP Alhamdulillah. Pondok pesantren Alhamdulillah gitu ya. Ini luar biasa. Jadi rubaiyat ini ternyata kantornya masih ngontrak, tetapi gaungnya sudah menasional, begitu ya. Amin. Jadi tidak penting kantor itu ngontrak atau tidak, tetapi ternyata gaung rubaiyat ini sudah menasional, Pak. Saya lihat kemarin juga diliput oleh MNC TV ya, rubaiyat. TV One. Oh, TV One. Oh, luar biasa. Berarti gerakan dakwah Quran rubaiyat ini sudah tercium sampai kemana-mana ini. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan nanti akan menggema dan menyeluruh ke seluruh pelosok negeri. Amin. Harapannya seperti itu ya. Kira-kira sampai saat ini sudah berjalan berapa tahun ini rubaiyat ini, Pak? Sebenarnya kalau Ustadz Hamim menyusun metode rubaiyat ini itu sejak tahun 90-an sebenarnya. 97 kalau nggak salah beliau cerita itu. Bahkan sudah dicetak tapi dengan model lama gitu. Nah, kemudian lama terpendam, beliau sempat di Malaysia sempat dipraktikkan juga. Ada juga beberapa ustadz yang dari Indonesia sempat bertemu di Malaysia itu juga kemudian mempraktekkan dengan masing-masing pola masing-masing. Nah, cuman itu mungkin ada momentum yang luar biasa yang terjadi tahun 2012 itu. 2012. Ustadz Hamim waktu ke Klaten itu, kemudian beliau kepincut dengan lembaga yang kita bangun itu, lembaga desa itu. Desa itu ya, Pak ya. Kemudian udah ini kayaknya nih cocok untuk dikembangkan oleh desa, silakan gitu kan. Dan alhamdulillah gayung bersambut. Luar biasa. Gitu. Saya juga sering mengikuti event-event yang beliau laksanakan ini selalu boom luar biasa. Amin. Jadi setiap ada agenda yang dilakukan serasa ada nyawanya gitu. Ini rubaiyat ini juga demikian saya melihatnya. Jadi begitu cepat ya Pak ya, melesatnya cepat dan
sampai saat ini sudah berapa eksemplar yang sudah diterbitkan? Sejak kita nyetak tahun 2012 sampai sekarang itu kalau kita hitung ada 200.000. 200.000 buku. Masya Allah, 200.000 sudah tersebar di seluruh Indonesia. Iya. Kepulauan terjauh yang Kepulauan terjauh sudah menerima buku rubaiyat ini. Papua juga sampai kan? Sudah sampai Papua. NTB, Bali sampai juga, mungkin hampir semua provinsi sampai juga barangkali. Masya Allah, berarti ini rubaiyat ini sudah sampai ke provinsi seluruh Indonesia. Mungkin kita, insya Allah. Nah ini pertanyaannya, Iya. kalau Papua, di sana ada trainernya nggak itu? Kalau Papua? Papua kebetulan belum ada. Jadi dulu awalnya kita itu mendistribusikan metode ini itu bukunya dulu. Trainer belakangan. Nah, gitu. Oh begitu ya dulu, kemudian pada beli, mereka belajar lihat di YouTube-nya kita dan atau dilihat DVD-nya yang kita satu paket itu. Tapi tentu kan ya nggak sempurna. Itu sebenarnya tujuan kita ada next-nya kan, untuk pancingan. Selanjutnya mereka dijapri lagi kalau ingin belajar, ayo bersama dengan kita bisa online atau ketemu darat. Nah, bisa online. Nah, gitu. Kalau online apa cukup 4 jam selesai? Ya, memang kendalanya kalau online, kalau pesertanya cuma satu, itu bisa. Bisa. Tapi kalau pesertanya lebih dari satu, nggak akan cukup karena online itu walaupun teknologi tetap nggak bisa langsung jelas kedengaran sama ustadznya itu. Misalkan mbak nggak bisa langsung ini. Harus mengulang-ulang. Gitu. Jadi nggak jelas gitu. Jadi pengalaman waktu di Bali itu ya, tahu ada yang beli buku. Oh iya. Itu pernah waktu haji itu, Pak, kan lewat Bali kita berangkat. Ketemu dengan biro hajinya itu, biro hajinya itu, kemudian ketemu ngobrol-ngobrol, tahu-tahu kemudian dia kemudian menunjukkan saya pernah dapat metode rubaiyat gitu kan, dapat metode rubaiyat dan dia ternyata pengajar rubaiyat. Saya belum pernah tahu beliau dan beliau sendiri kemudian kaget juga. Jenengan juga tuh pemiliknya rubaiyat. Dilihat bukunya, iya fotonya sama. Jadi baru ketemu di situ. Masya Allah. Sering terjadi begitu, Pak. Ya. Ini apa namanya, kembali ke ibu. Ibu ini kan juga penggiat Quran juga. Mengajarkan rubaiyat juga. Segmennya ibu ini lebih condong ke jamaah putri ya. Ibu-ibu, semua ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh gitu ya. Ya, ada yang sepuh, ada yang anak, tenang, ada. Tapi sebenarnya gini Pak, ketika terjun di dunia Quran ya, ada satu apa istilahnya dalam pribadi saya itu, saya matur sama Allah gitu. Ya Allah, saya itu kan latar belakangnya bukan pesantren, bukan juga dari anak kiai, bukan apalah gitu. Pemahaman Al-Quran saya juga masih minim, istilahnya harus terus belajar. Sementara kita melabelkan bergerak dalam dunia Al-Quran gitu. Pantes enggak gitu kan. Terus kita juga lihat teman-teman kita itu juga semuanya, tim kita itu juga berproses, bukan yang kemudian lulusan pondok yang memang latar belakangnya Quran gitu. Saya sempat matur sama Allah, ya Allah, pantes enggak gitu kalau kemudian saya berada di bidang ini gitu kan. Sementara kalau misalnya kita mengatakan saya loh penggerak Al-Quran itu rasanya ya Allah, ya masih harus banyak belajar lah kayak gitu. Artinya belum pantas di antara ustadz-ustadzah yang misalnya memang dia itu kompeten di bidang Quran. Tetapi ternyata pertanyaan itu terjawab dengan 200.000 eksemplar yang sudah beredar, berarti ini layak. Layak dan diterima dengan baik. Terus kemudian saya merenung gitu kan Pak, maksudnya untuk kemudian di mana posisi saya di antara sekian banyak orang yang lebih kompeten untuk mengajarkan Quran. Kemudian gini, saya terbatas ilmunya, sementara di luar sana jutaan umat Islam itu belum bisa baca Quran. Betul. Gitu kan. Jutaan orang Islam belum bisa baca Quran dengan kendala. Terus kita di satu sisi ada sebuah metode yang memudahkan mereka, dan kemudian kita kenal
beberapa guru ngaji yang memang punya dedikasi untuk ke sana. Betul. Terus kemudian ya Allah tunjukkan di mana posisi rubaiyat ini yang kemudian membuat saya lebih istilahnya tanpa beban ketika melangkah gitu kan. Akhirnya ada satu ibaratnya kita itu menjembatani. Di sini ada jutaan orang yang umat Islam belum bisa baca Quran dan mereka itu istilahnya harus wajib kita entaskan dari kita Al-Quran. Ada sekian banyak guru ngaji yang ingin mendedikasikan tapi tidak tahu wadahnya seperti apa gitu. Akhirnya disitulah oh ya Allah, mungkin inilah peran kami guru rubaiyat ini adalah ini gitu, menjembatani antara yang belum bisa, kemudian para guru ngaji yang ingin berjuang dengan Al-Quran dengan metode ini. Gitu. Luar biasa. Jadi seperti itu. Jadi saya juga pernah mendengar Pak Tata ini menyampaikan data tentang penduduk Indonesia Muslim. Jumlahnya yang sekian ratus juta. 200-an juta. Berapa persen Pak datanya yang bisa membaca Quran? Yang membaca Quran itu dari hasil surveinya 40%. 40%. Yang belum bisa 60%. Yang belum bisa 60%. Jadi 120 juta penduduk Indonesia itu nggak bisa baca Quran. 120 juta baru dapat 200.000 Pak. Belum apa-apa. Berarti rubaiyat sudah menyokong berapa 0,0 berapa persen. Makanya belum apa-apa itu. Kita mungkin nggak akan habis-habis. Jadi teman-teman, berarti peluang dakwah ini sangat luas sekali. Rubaiyat sudah memulainya dan sudah berjalan. Dengan sekian ratus ribu ini baru mendapatkan 0,000 sekian persen mungkin Nah, ini berarti teman-teman semua mari semangat untuk membumikan Quran di Indonesia ini dengan metodenya masing-masing. Dan boleh sekalipun bergabung dengan rubaiyat sekalipun kita tetap open ya Pak Ustadz ya. Boleh. Siapapun yang ingin bergabung dengan rubaiyat dan ingin menyebarkannya, Pak Yai siap untuk menyelenggarakannya, begitu ya. Ini mungkin sekaligus klarifikasi nih Pak Madil. Karena saya jenengan juga sering panggil kiai, orang yang panggil ustadz juga gitu kan. Sebenarnya saya ingin ngudorosa seperti istri saya juga. Jadi mungkin boleh dikatakan saya di rubaiyat ini sejenis balas dendam gitu. Jadi sejak mulai SMA itu nggak tahu ya. Padahal saya sendiri nggak mondok, kan. Kemudian nggak sekolah di pendidikan keagamaan khusus itu kan, tapi memang setiap kali kalau misalkan kumpul dengan teman-teman, kalau yang suruh jadi imam mesti saya gitu kan. Nggak tahu kenapa alat penampilannya atau gimana gitu. Mungkin salah bisa jadi harusnya saya itu juga mondok jadi kiai, memang mungkin ya saya nggak tahu. Tapi kemudian berlanjut SMA juga begitu, waktu kuliah juga begitu gitu kan. Nah sementara saya sendiri ini udah terlanjur sering dipanggil ustadz gitu kan. Nah terus saya harus bisa memberi apa gitu gitu. Nah kemudian saya melihatnya cocok dengan cita-citanya Ustadz Hamim. Ustadz Hamim memang seorang kiai gitu kan. Tapi beliau berpikirnya out of the box gitu kan. Melihat ini kalau dengan pengajaran Al-Quran kepada masyarakat dengan cara pondok pesantren itu nggak akan masuk gitu. Harus dengan cara memang merakyat gitu. Merakyat itu kan pinginnya cepat, mudah, menyenangkan gitu kan. Yang penting bisa gitu kan. Bahkan gampangnya itu gini, mereka itu nggak pengen mahir kok baca Quran itu. Lama sudah tidak bisa buka Quran, ingin mereka itu buka Quran gitu. Sampai ketika bisa baca Quran baru pegang Quran itu gemeter, itu banyak yang terjadi. Begitu nangis gitu ya. Baru bisa gitu kan. Jadi makanya kita tuh sebenarnya nggak muluk-muluk gitu kan. Mungkin kita bagi-bagi tugas ya. Pondok-pondok pesantren di sana itu mengajarkan menghafal Quran, tahsinul Quran, bahkan mungkin ulumul Quran gitu, tafsir dan seterusnya. Kita cuma ngajari taksa gitu aja lah gitu ya. Mengatakan itu pintu gerbang gitu ya. Kira-kira gitulah yang kita bisa begitu. Kalau mungkin para pemirsa mau ngetes saya hanya bisa itu. Gitu. Jadi memang porsinya itu masing-masing. Jadi yang
santri yang belajar rubaiyat itu belum tentu bisa masuk pesantren, Pak. Dengan segala macam problematikanya masing-masing. Iya, betul. Mungkin tidak ada waktu karena sudah di bidangnya yang lain. Mungkin di sekolahan yang reguler biasa, nggak mungkin ke pesantren. Betul. Atau memang dari awal settingannya sudah orang tuanya itu mengharapkan anaknya ini menjadi tentara, begitu ya. Iya. Nah, otomatis kan sekolahnya tidak di pesantren, jarang kan. Nah, ini masuknya ke rubaiyat gitu. Kalau nggak ada rubaiyat, bingung mereka mau belajar di mana gitu. Iya, makanya gitu. Betul. Makanya kita terakhir kita launchingkan Ramadan kemarin tuh bimbel Quran rubaiyat. Apa ini bimbel? Bimbingan belajar. Bimbingan belajar. Karena tadi jadi kan sudah menjamur di mana-mana pondok tahfidz, kan, rumah tahfidz gitu kan. Nah, kan itu untuk orang-orang yang pengin mondok kan. Iya. Nah, banyak masyarakat yang nggak pengen mondok juga kan. Betul. Nah, tapi juga ingin sama-sama ingin bisa baca Quran, ingin baca Qurannya bagus, bahkan ingin hafal Quran tanpa harus mondok. Gitu. Iya, betul. Nah, maka kemudian kita bikin aja sejenis lembaga kayak bimbel gitu aja, bimbingan belajar. Bimbingan belajar baca Quran. Nggak harus mondok tapi bisa hafal Quran kan gitu kan. Nah, luar biasa. Bimbel ini sudah dilaksanakan di mana? Di Klaten atau di luar Klaten? Ya, di Klaten, kemudian di Bandung ada, di Jakarta ada. Gitu. Kalau yang paling utama di Klaten ini kemudian sedang mulai banyak yang meminta untuk dibuka cabang di Salatiga, di Jogja, luar biasa. di Solo gitu sudah mulai kita. Bimbelnya ini mulai akan dibuka cabang di seluruh kota. Iya. Tapi ini baru kita mulai dari Klaten dulu aja. Kita establishkan dulu. Kalau yang sudah benar-benar high class itu malah yang di Jakarta ya. Jakarta itu setiap bulan minimal itu ada bimbingan sehari, itu eksklusif sehari. Tapi memang sengaja disuruh bayarnya mahal. Biar karena gini, kalau bayarnya gratis atau murah itu malah nggak mau. Dikiranya ini murah. Ada yang seperti itu soalnya. Tapi memang aneh ya masyarakat. Tapi kalau di Klaten banyak yang gratis ya, gitu. Kalau sekarang berbayar pun nggak apa-apa, Pak ya. Oh gitu. Iya, mahal pun nggak apa-apa karena nanti yang mahal itu akan cepat bisa. Benar itu salah satu pemacu juga. Iya, karena kalau nggak berbayar cenderung ini gratisan gitu. Jadi benar. Kurang serius juga. Kurang serius benar ya kejadian seperti itu. Jadi mungkin yang rubaiyat ini yang berbayar ini menjadi subsidi silang bagi yang gratis begitu ya Pak? Ya, salah satunya. Persentasenya kan ada yang gratis dan ada yang berbayar. Gitu. Ini penasaran lagi nih masalah bimbel ini. Bimbingan belajar Quran ya. Ini jamnya khusus, waktunya khusus atau bagaimana ini? Bimbel Quran ini kan ada privat, ada kelas reguler, ada yang eksklusif, ada yang online. Ada 4 paling tidak. Privat itu ya 2 orang, 1 sampai 3 orang. Ketemu tatap muka langsung. Kalau yang kelas di atas 4 orang itu dikatakan kelas, tapi yang tatap muka. Nah, eksklusif itu adalah yang tatap muka, tapi sehari full. Jadi dari pagi sampai sore, pagi belum bisa baca Quran, sore sudah bisa baca Quran. Itu yang eksklusif. Pagi ketemu Pak Nata, belum bisa baca Quran, sorenya sudah bisa baca Quran. Ini luar biasa ini. Seperti sulapan ini. Paginya datang belum bisa baca Quran, pulangnya langsung bisa baca Quran. Dan ini peminatnya banyak Pak, karena memang masyarakat itu kan sebenarnya kalau jenengan mau selidiki satu-satu itu yang pada datang ke masjid itu banyak yang nggak bisa baca Quran, tapi mereka yang ingin menunjukkan nggak bisa baca Quran. Salah satu contohnya suruh tadarus nggak datang. Kalau cuma ngaji kuping nggak datang. Ikut tadarus yang datang nanti sedikit biasanya tadarus itu kan. Mungkin karena beliaunya malu. Malu. Bahkan malunya tidak hanya kemudian tidak mau datang pada saat ngaji tadarus ya. Mau disuruh ngaji, udah ada ustadznya di situ gitu kan. Nggak mau karena nggak ingin ketahuan. Dengan ingin ketahuan. Nah, ini rubaiyat solusi. Solusi jadi teman-teman ini ternyata luar biasa ini.
solusi untuk belajar Quran yang malu-malu, yang tidak mau dilihat oleh orang banyak, Ya. cukup datang pagi, pulang sore sudah bisa baca Quran. Begitu, luar biasa. Ada cerita dari cabang kita yang Jakarta itu. Jadi ada peserta yang dari daerah NTB itu. Ya. Dari NTB, kemudian bolak-balik ngebel ke CS-nya itu. Ya. Halo Mbak, gimana peserta teman ada yang dari NTB nggak gitu kan? Nggak ada gitu kan. Besok lagi ada nggak gitu kan? Tanya lagi. Nah, terus penasaran gitu kan? Penasaran ininya itu apa namanya cabang kita itu emang kenapa sih Pak? Enggak, saya cuma tanya aja, nggak ada jawaban. Tapi ternyata profilnya itu dulu itu pejabat di NTB. Oh, masya Allah. Terus belajarnya ingin di Jakarta aja biar nggak ketahuan, tapi ingin tahu pesertanya ada yang dari NTB nggak? takut terkenal dia katanya. Takut ketemu. Oh, masya ketemu. Allah. Jadi, Terus akhirnya bagaimana ceritanya itu? berangkat pagi, pulang Sore? pulang sampai rumah sudah sudah bisa baca Quran gitu. Wah, luar biasa. Di sore hari ini kita menemukan metode yang luar biasa, teman-teman. Jadi ini sayang sekali kalau ini tidak segera kita sebarluaskan. Ini nanti tolong like and share kemana-mana ya. Biar semakin banyak yang tahu bahwa ada metode yang luar biasa. Paginya tidak bisa baca Quran, sorenya sudah bisa baca Quran. Luar biasa. Ini teman-teman, luar biasa. Bukunya seperti ini, coba, mewah sekali. Ini apa rangkaiannya dari buku ini apa? Selain buku ini ada apa saja, Pak? Ya, jadi dalam satu paket ini ada buku, kita cetak eksklusif memang ya. Kita cetak eksklusif, dijualnya juga dijual mahal. Iya. 275.000 karena 275.000. pernah dijual murah nggak laku soalnya. Oh begitu. Memang kalau mahal laku, Pak. Aneh juga ya, saya juga bingung. Nah, terus kemudian ada DVD, ada buku. Nanti yang edisi berikutnya insya Allah kita setting dalam bentuk buku saja, dan mungkin nanti ada apa namanya hanya sekedar flash disk nanti. Flash disk ya. Tapi eksklusif beserta dengan bimbingannya langsung baik online atau offline gitu. Di flash disk itu sudah ada bimbingan secara video-video begitu? Tidak ada. Jadi Tidak ada. Justru biar membuat keterikatan, karena berdasarkan pelajaran kami dengan adanya DVD ternyata masyarakat yang beli buku ini itu tidak berlanjut pada belajar. Nah, besok kita mau bikin setting, kita mau bahkan kita yang nolak nanti. Boleh beli buku ini asal mau belajar. Kalau mau belajar nggak usah beli. Jadi ini tidak asal laku. Teman-teman kalau mau beli ini harus belajar. Kecuali yang beli ini sudah bisa baca Quran untuk saudaranya atau untuk sahabatnya, begitu dibolehkan ya. Boleh. Nggak harus diselidiki mana saudaranya, mana harus belajar itu ya. Teman-teman, kalau ingin berbuat baik, ingin dakwah secara mendadak, bisa saja ini borong Rubaiyat ini kasihkan ke saudara-saudaranya yang belum bisa baca Quran. Iya, boleh. Itu sudah merupakan suatu dakwah yang luar biasa. Iya, betul. Dengan hadiah besok, hadiah Idul Fitri malah parselnya malah ini bagus ini. betul. Jadi parsel itu tidak harus buah, tidak harus kue. Kalau buah dan kue dimakan selesai, sudah tidak kenangan. Tetapi kalau seseorang yang belum mampu membaca Quran mendapatkan hadiah buku Rubaiyat seperti ini, dan sampai membawa seseorang itu mampu membacanya, jadi luar biasa. Akan sampai ke akhirat ya. Iya, betul. Pernah juga beberapa tahun yang lalu ada yang seperti itu. Dari saya, Pak, saya mau ngasih hadiah ke saudara-saudara saya. Oh begitu ya, teman-teman saya. Berapaan harganya kan gitu. Dan itu pas mau lebaran. Ternyata apa yang saya rasakan sudah dilaksanakan. Iya, kita sehati. Idenya sama-sama pintar Pak kita ini. Ini packagingnya kan kayak sarung, Pak. Kira
packagingnya kan eksklusif kayak sarung. Gitu. Kalau Iya, packagingnya. ya packagingnya itu Oh, begitu. kayak pakai kardus yang eksklusif, ya. Wah, ini sayang ini nggak bawa ini ya. Iya. Teman-teman nggak bawa casingnya, tetapi ini isinya. Isinya seperti ini. Bukunya sangat eksklusif. Kesibukan sekarang ini selain di Rubaiyat dan di Bimbel, ini yang cukup menyita waktunya penjaringan ini apa ini, Pak? Gimana ya? Kalau kegiatan itu sebenarnya memang kebanyakan di Rubaiyat. Ya. Di Rubaiyat itu kan kegiatannya selain di kantor itu bersama dengan para karyawan atau tim, kemudian juga kita memproduksi buku, mendistribusikan buku, kemudian juga kita ada membimbing guru-guru ngaji, ya, jaringan guru ngaji seluruh Indonesia, kan ada jaringannya, ada pertemuannya, ada kajian-kajiannya gitu kan. Nah, kemudian juga rekrutmen guru-guru ngaji, seminar-seminar gitu kan. Nah, kemudian juga termasuk ada murid-murid ngaji yang sudah diluluskan, kita wisuda gitu kan. Kita wisuda. Yang belajar Rubaiyat ini di wisuda nanti. Wisuda. Wisuda, terus kita kasih hadiah Quran. Masya Gitu. Allah. Itu salah satu kesibukan di Rubaiyat. Kalau di luar paling di kampung, Pak. Di kampung, di masjid, musola, rumah. Kemudian juga kadang ya ada undangan-undangan ke luar atau ngisi-ngisi di musola-musola di beberapa kecamatan, nah gitu aja sih. Kegiatan hanya itu saja. Sama ada beberapa organisasi yang kita dirikan, tapi memang sudah banyak teman-teman yang berada di situ. Seperti GNB juga ikut mendirikan. Guru ngaji berdaya. Kemudian saya mendirikan juga Yayasan Sintesa. Kemudian bikin warung makan gratis itu, tim Jamalan. Sore kita buka gitu. Sampai sekarang masih jalan warung makan gratis. Warung makan gratis jalan. Kalau puasa ini bagaimana ini? Apa namanya, sahur bareng atau buka bareng? Buka saja. Buka saja. Kalau sahur mungkin di rumahnya masing-masing. Gitu. Kegiatan seputar itu saja. Luar biasa. Jadi kegiatan dakwah tapi ya dibikin ada jam kerjanya gitu. Kembali ke Ibu nih. Ini setelah saya berbincang-bincang dengan Bapak nih, meskipun tidak tercatat, tetapi saya bisa merangkum bahwa kesibukannya ini luar biasa, luar biasa. Mungkin bisa saya simpulkan bahwa Pak Kiai ini jarang di rumah, gitu. Mensikapi ini loh. Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan keluarga, Bu? Iya. Kalau awal-awal keluarga ya mungkin belum terbiasa gitu ya. Sekarang sudah maklum. Sudah maklum. Terus kemudian kalau anak-anak kadang juga dilibatkan sih. Karena tadi mau ke sini mau ikut enggak ya gitu. Sudah aku ikut berhenti musola aja. Wah, tadi kalau ikut ke sini luar biasa. Bisa saya tanya ini tempat duduknya cukup kan? 4 orang saja. Pak Tata putranya sudah 4 ya? 4 ya. Kadang kalau pas ada trainer ke training ke luar Surabaya juga pernah. Keluar kota kita ajak kalau pas begitu ya? Iya, jadi biar tahu sebenarnya apinya itu ngapain saja. Jadi kalau sudah tahu, ketika tidak ada sudah nggak tanya lagi. Ini Abi baru keluar kota ini baru mengajarkan Quran, begitu sudah jawabannya otomatis. Hanya kan juga perlu disadari ketemuan dengan anak secara fisik itu tetap penting. Meski tidak harus banyak ya. Yang paling penting kata guru-guru kita quality time. Sebentar waktunya tapi berkualitas, kan? Berkualitas. Sehingga ketika kita agendakan, apalagi pada saat kumpul, ini kebetulan kan sudah besar-besar ya, yang di pondok itu tinggal masih ada 2 gitu kan. Yang pertama sudah lulus, yang di rumah kan tinggal 1. Itu kelas 4 sering ditinggal-tinggal udah biasa gitu. Tinggal 1 yang di rumah. Ini sekarang kalau pas kumpul itu ya kita kumpul, kemudian jenis ada pengajian atau pengarahan gitu kan. Nah,
kemudian ditanya satu-satu gitu kan. Apanya kegiatan sehari-harinya, kesehatannya, kemudian hafalan dan seterusnya itu tetap kalau pas ketemu begitu. Semua anak ini mondok ya Pak Tata ya. Yang 1, 2, 3, yang keempat masih SD. Masih SD. Nanti mungkin kedepannya juga ikut dengan kakak-kakaknya. Iya, punya cita-cita. Jadi nanti insya Allah anak-anak beliau ini tidak salah panggil. Kalau Pak Kiai tadi bilang, saya kok dipanggil Pak Kiai, padahal Pak Kiai ini nggak pernah mondok begitu ya. Nggak pernah mondok. Anak-anaknya ini dulu sudah mondok semua. Ya itu balas dendamnya. Gimana caranya mondok? Gitu ya. Gitu. Apa itu Ustadz apa? Kok pada dipanggil Ustadz? Pak Tata ini kan nama penjenengan ini kan Tata Sutarya ya. Ini kan aneh ini sebenarnya di Klaten ini kok Tata Sutarya itu loh. Betul. Kalau Klaten ini kan Madiyo, Sugiyo kan begitu. Ini kok Tata ini Sutaryo. sebenarnya Pak Tata ini asli mana gitu? Oke. Ya, jadi anehnya itu saya juga dua kali anehnya, dua kali merasa kaget ya. Kagetnya itu karena mungkin asing di kalangan teman-teman karena itu adalah nama Sunda. Saya emang asli Ciamis, Jawa. Oh, ternyata Pak Tata ini asli Ciamis. Asli Ciamis. Tapi sudah familiar sekali di Klaten ya. Oh gitu. Kurang tahu. Jadi Ciamis kebetulan memang tetangga kampung saya itu kampung santri sebenarnya. Cuman saya nggak nyantri. Yang itu saudara-saudara kita yang jalan kaki ke Monas waktu itu dari kampung saya itu. Pondok pesantrennya dari yang waktu itu ya 212. Iya. Nah itu kekagetan pertama itu mungkin ya karena Sunda itu. Terus yang kedua itu gini, saya lebih kaget lagi. Ternyata di sini itu nama Tata itu nama perempuan. Saya itu sampai mau marah. Ini gimana kalau namanya perempuan? Gak ada nama satupun di sini yang namanya laki-laki, yang namanya Tata. Semuanya kalau ada Tata perempuan. Oh bener. Saya baru nyadar keponakan saya namanya Tata juga. Perempuan kan? Ya. Tapi untuk membedakan itu kan sering ada panggilan familiar juga, Kang Tata, begitu ya. Itu memang saya paksakan ditulis di Facebook jadi Kang Tata. Supaya kita tidak ketukar dengan Tata yang perempuan. Gitu ya. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Teman-teman, sore hari ini banyak yang bisa kita ambil dari obrolan ringan ini bahwa ternyata asik nih jadi keluarga penggiat Quran ini. Tidak ada problem di keluarga ini. Tidak masalah. Saya lihat ini senyum-senyum terus ini. Sebelumnya bertengkar dulu. Saya lihat ini aman-aman saja gitu loh. Padahal kan jam terbangnya cukup tinggi Ustaz. Sering ke luar kota, malam juga mengajar ngaji, sering menghadiri panggilan-panggilan mendadak kan begitu ya. Ini kan kalau tidak bisa disikapi dengan baik menjadi problem juga begitu ya. Jadi ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ternyata raker itu juga perlu gitu. Nah ini kan Pak Madi udah pernah raker. Nah ini mungkin namanya belum saya namakan raker. Itu ya sejenis raker. Makan-makan. Jadi untuk lebih kerennya teman-teman nanti kita agendakan raker keluarga masing-masing. Sebenarnya mungkin teman-teman semua juga melakukan itu, tetapi istilahnya bukan raker mungkin. Tapi lebih kerennya nanti kita buat raker gitu ya. Betul. Oke teman-teman, ini sebenarnya tidak habis-habisnya obrolan saya dengan Pak Tata Sutarya dan Ibu ini sebenarnya, tetapi ini menjelang berbuka puasa Pak. Betul. Nanti kita persiapan untuk berbuka puasa. Terakhir Pak Tata, pesan untuk para dai di luar sana, untuk teman-teman kita yang berjuang di dakwah Islam ini, apa pesan-pesan Pak Tata untuk teman-teman? Pesannya begini, mungkin kalau para dai itu sebenarnya kalau kita itu sudah melakukan jalannya Allah, di jalan Allah, itu insya Allah kayaknya kita ini akan dilindungi, akan
dibikinkan track oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Jalan anak kita mau dilindungi, istri kita, keluarga kita dan seterusnya. Baik. Gitu. Terima kasih Pak Tata. Terima kasih Bu. Ternyata sekarang saya ini tidak kenal waktu ini karena sangat santai dia ngobrol, sangat nyamannya ngobrol, nggak ngerti waktu apa. Saya stop. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di live selanjutnya. Mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi dengan Pak Tata, ini belum puas ini saya ngobrol. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.